Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azifah Hidayati dengan NIM 2130401026 dari kelas 4A jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perbankan tentang rahasia bank. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Analisis Hukum atas Penerapan Rahasia Bank di Indonesia terkait dengan perlindungan data nasabah berdasarkan prinsip kepercayaan kepada bank, studi pada PT Cim Niaga Tbk Cabang Medan. Nama jurnal Garuda Kemdikbud, volume dan halaman vol 4 nomor 4, halaman 132 sampai 141. Penerbit Usulau Jurnal, tahun terbit Oktober 2016. Penulis John Bert Christian, Misbar Nasution, Suhaidi, dan Mahmud Siregar. Permasalahan yang pertama, bagaimana perkembangan pengaturan terkait dengan rahasia bank pada perbankan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara pengaturan rahasia bank dengan perlindungan data nasabah yang diberikan nasabah kepada bank berdasarkan prinsip kepercayaan kepada bank. Yang ketiga, bagaimana PT Bank Cim Niaga Tbk dalam mengimplementasikan pengaturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan peraturan perundang-undangan tentang rahasia bank pada perbankan di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan antara pengaturan rahasia bank tersebut dengan perlindungan data nasabah yang diberikan nasabah kepada bank berdasarkan prinsip kepercayaan kepada bank. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa pengimplementasian pengaturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah serta hambatan-hambatan yang dihadapi PT Bank Cim Niaga Tbk. Sistematika penulisan: 1. Judul jurnal, 2. Penulis, 3. Abstrak, 4. Pendahuluan, 5. Metodologi, 6. Hasil dan pembahasan, 7. Kesimpulan, 8. Daftar pustaka. Sumber data primer dan sekunder, metode penelitian, metode kualitatif. Latar belakang. Di Indonesia, ketentuan terkait rahasia bank menjadi suatu problematika di dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan tindak pidana yang menggunakan bank sebagai suatu lembaga untuk menyimpan dana dari hasil tindak pidana tersebut. Ketentuan terkait rahasia bank tersebut seringkali menimbulkan suatu kesan bagi masyarakat bahwa bank mempunyai kepentingan di dalam menjalankan usahanya, sehingga dengan sengaja menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah atau debitur, baik orang perseorangan ataupun perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Akan tetapi, di satu sisi yang lain, maka bank akan dianggap sebagai lembaga kepercayaan oleh nasabah karena bank mempunyai tugas sepatutnya dan seharusnya melindungi serta merahasiakan terkait dengan nasabah dan simpanannya apabila nasabah tersebut yang jujur dan bersih. Di Indonesia, rahasia bank diatur di dalam pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyatakan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44 ayat 1. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa bank di Indonesia wajib menerapkan rahasia bank, di mana rahasia bank yang diterapkan sebatas dan terbatas pada keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga keterangan selain terkait dengan nasabah penyimpan
dan simpanannya bukan merupakan rahasia bank, misalnya keterangan mengenai debitur dan pinjamannya. Di samping itu, di dalam pengecualian terhadap rahasia bank, juga diatur secara terpisah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 72 ayat 1, yakni untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari A. Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, B. Tersangka, atau C. Terdakwa. Hal ini dipertegas pada pasal 72 ayat 2, yakni dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bagi penyidik, penuntut umum atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain. Oleh karena itu, penerapan rahasia bank di Indonesia tidak diatur di satu peraturan perundang-undangan saja, melainkan pada beberapa undang-undang terpisah. Di samping itu, penerapan rahasia bank di Indonesia terbatas pada keterangan mengenai nasabah dan simpanannya, di mana hal ini sering menjadi suatu kendala baik bagi bank itu sendiri maupun pihak ketiga lainnya yang membutuhkan keterangan tersebut. Terkait dengan sejauh mana keterangan yang wajib dirahasiakan dan mana keterangan yang tidak wajib dirahasiakan, hal ini dipersulit lagi, di mana pada praktik perbankan saat ini tidak tertutup kemungkinan nasabah juga merupakan debitur pada bank yang sama, sehingga pembatasan terkait dengan rahasia bank menjadi suatu pertanyaan besar bagi bank itu sendiri. Hasil penelitian. Ketentuan terkait rahasia bank menjadi suatu problematika di dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan tindak pidana yang menggunakan bank sebagai suatu lembaga untuk menyimpan dana dari hasil tindak pidana tersebut. Akan tetapi, di satu sisi lain, maka bank akan dianggap sebagai lembaga kepercayaan oleh nasabah karena bank yang mempunyai tugas sepatutnya dan seharusnya melindungi serta merahasiakan terkait dengan nasabah dan simpanannya apabila nasabah tersebut yang jujur dan bersih. Di Indonesia, rahasia bank diatur di dalam pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyatakan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44 ayat 1. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa bank di Indonesia wajib menerapkan rahasia bank, di mana rahasia bank yang diterapkan sebatas dan terbatas pada keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga keterangan lain selain terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya bukan merupakan rahasia bank, misalnya keterangan mengenai debitur dan pinjamannya. Oleh karena itu, penerapan rahasia bank di Indonesia tidak diatur di satu peraturan perundang-undangan saja, melainkan pada beberapa undang-undang terpisah, dan di samping itu, penerapan rahasia bank di Indonesia terbatas pada keterangan mengenai nasabah dan simpanannya, di mana hal ini sering menjadi suatu kendala baik bagi bank itu sendiri maupun pihak ketiga lainnya yang membutuhkan keterangan tersebut, terkait dengan sejauh mana keterangan yang wajib dirahasiakan dan mana keterangan yang tidak wajib dirahasiakan. Hal ini dipersulit lagi, di mana pada praktik perbankan saat ini tidak tertutup kemungkinan nasabah juga merupakan debitur pada bank yang sama, sehingga pembatasan terkait dengan rahasia bank menjadi suatu pertanyaan besar bagi bank itu sendiri. Bank Chip Niaga Tbk dalam mengimplementasikan pengaturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak absolut teori, bank mempunyai kewajiban
untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Dari kaum Huguenots yang melarikan diri ke Swiss banyak di kemudian hari menjadi bankir, di mana berasal dari hal itu banyak keinginan agar kerahasiaan yang terkait dengan nasabah dan bank dirahasiakan secara mutlak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka berkembanglah teori rahasia bank yang bersifat relatif nisbi. Di dalam teori ini, rahasia bank diperkenankan untuk dibuka dan bukan merupakan kewajiban bagi bank untuk menyimpan tersebut secara mutlak. Kelebihan dari jurnal ini Kelebihan dari jurnal ini adalah materi yang disajikan mudah dipahami. Penulis menggali informasi dari berbagai sumber. Bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami. Penulisan jurnalnya rapi sehingga pembaca tertarik untuk membaca dan mengetahui lebih dalam mengenai jurnal tersebut. Kekurangan dari jurnal ini adalah sebaiknya penulis memberikan contoh kasus yang berhubungan dengan materi rahasia bank sehingga lebih memudahkan pembaca untuk memahami isi materi tentang rahasia bank dan sebaiknya juga dilengkapi dengan grafik atau studi kasus lainnya. Kesimpulan dan saran. Pengaturan terkait dengan rahasia bank pada perbankan di Indonesia hanya berlaku terhadap nasabah dan simpanannya, sehingga atas debitur dan pinjamannya tidak termasuk ke dalam rahasia bank. Di samping itu, aturan rahasia bank di Indonesia bersifat relatif atau nisbi, yakni dimungkinkan adanya pengecualian untuk pembukaan rahasia bank dengan syarat harus ada izin dari Gubernur Bank Indonesia. Akan tetapi dengan munculnya rezim money laundry, maka berakibat bahwa ada beberapa pengecualian rahasia bank yang tidak diperlukan izin dari Gubernur Bank Indonesia, yakni tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi di mana penyidiknya adalah Komisi Pemberantas Korupsi, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana pencucian uang. Salah satu prinsip yang merupakan jiwa dari perbankan adalah prinsip kepercayaan, di mana dengan adanya kepercayaan, maka hubungan antara nasabah dengan bank dapat berjalan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari penerapan prinsip kepercayaan bank, maka timbul kewajiban bagi bank untuk melindungi data dan dana nasabah, di mana bentuk konkret dari perlindungan tersebut adalah rahasia bank. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari kepastian hukum atas perlindungan data nasabah, maka diatur hukuman atas pelanggaran dari rahasia bank, di mana hukuman yang diberikan berupa pidana kurungan atau kurungan, denda atau sanksi administratif. Yang ketiga, implementasi aturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah. Pada PT Bank Cim Niaga Tbk Cabang Medan dilakukan dengan membuat suatu standar operasional prosedur, akan tetapi di dalam pelaksanaan standar operasional prosedur tersebut, PT Bank Cim Niaga Tbk mengalami hambatan-hambatan baik hambatan internal, yakni yang berasal dari PT Bank Cim Niaga Tbk itu sendiri, seperti kurangnya pengetahuan karyawan, salah persepsi di dalam mengartikan peraturan, adanya kebiasaan yang dianggap sebagai peraturan data berupa data elektronik yang tersimpan di kantor pusat dari PT Bank Cim Niaga Tbk di Jakarta dan perlunya untuk melakukan evaluasi secara intensif untuk menghindari keterlambatan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun hambatan eksternal, yakni aturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah masih diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kurang pahamnya penegak hukum dan melihat posisi bank. Adanya anggapan tidak kooperatif dan adanya kemungkinan tuntutan atau gugatan balik dari nasabah penyimpan yang merasa dirugikan. Tanggal review 13 Mei 2023, reviewers Azifah Hidayati atau saya sendiri.
Selanjutnya, lembaga penjamin simpanan. Judul, peran dan tanggung jawab lembaga penjamin simpanan dalam penanganan dan penyelamatan bank gagal berdampak sistematik. Nama jurnal, Ius Quae Istum, penerbit, volume atau halaman, vol 23, halaman 23 sampai 41, penerbit Ius Quae Istum, tahun terbit Januari 2016, penulis Indah Rahardian. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab lembaga penjamin simpanan terhadap penanganan dan penyelamatan Bank Mutiara sebagai bank gagal berdampak sistemik. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi peran dan tanggung jawab LPS dalam melakukan penanganan dan penyelamatan terhadap Bank Mutiara sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sistematika penulisan. Yang pertama judul jurnal, yang kedua penulis, yang ketiga abstrak, yang keempat pendahuluan, yang kelima metodologi, yang keenam hasil dan pembahasan, yang ketujuh kesimpulan, dan yang kedelapan daftar pustaka. Sumber data primer dan sekunder, metode penelitian, metode kualitatif, latar belakang. Krisis perbankan yang melanda Indonesia pada 1997 memperlihatkan adanya kelemahan struktural pada sistem perbankan. Setidaknya terdapat 5 faktor yang mengakibatkan kondisi mikro perbankan menjadi rentan terhadap gejolak. Pertama, adanya jaminan terselubung implicit guarantee dari bank sentral atas kelangsungan hidup suatu bank. Kedua, sistem pengawasan yang kurang efektif. Ketiga, besarnya pemberian kredit dan jaminan bank langsung maupun tidak langsung kepada individu atau kelompok usaha yang terafiliasi dengan bank. Keempat, lemahnya kemampuan manajerial bank. Kelima, kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan. Dalam rangka mengatasi krisis dan ancaman kehancuran sistem perbankan, pemerintah Indonesia telah menghentikan sistem penjaminan berdasarkan blanket guarantee. Pelaksanaan sistem penjamin berdasarkan blanket guarantee pada satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Namun, pada sisi yang lain, sistem ini telah membebani dan menimbulkan moral hazard, khususnya bagi pelaku perbankan. Sistem penjaminan blanket guarantee kemudian diakhiri dan digantikan dengan sistem penjamin limited guarantee melalui pembentukan suatu lembaga penjamin yang diberi nama lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS memberikan perlindungan terhadap dua risiko, yakni irasional run dan systemic risk. Selain melaksanakan sistem penjamin, LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. Peran aktif tersebut salah satunya terwujud dalam tindakan penanganan dan penyelamatan bank gagal, baik penanganan bank gagal yang tidak berdampak sistemik maupun penanganan bank gagal berdampak sistemik. Tindakan penanganan bank gagal berdampak sistemik yang banyak menyita perhatian publik adalah penanganan Bank Senturi, yang kemudian berubah nama menjadi Bank Mutiara. Melalui keputusan KSSK nomor 04 KSSK 03/2018, Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Surat keputusan ini menjadi landasan bagi LPS untuk melakukan penanganan dan penyelamatan terhadap Bank Senturi. Langkah awal yang dilakukan oleh LPS dalam rangka penyelamatan adalah dengan mengambil alih kepemilikan Bank Senturi melalui skema penyertaan modal sementara atau PMS. Sebagai konsekuensi yuridis atau tindakan PMS, maka LPS wajib melakukan penjualan atau pelepasan divestasi terhadap saham Bank Mutiara pada bagian akhir proses penyelamatan. Pada November 2014 lalu, telah dilakukan divestasi terhadap saham Bank Mutiara kepada J-Trust Ltd, sebuah lembaga keuangan yang berpusat di Tokyo, Jepang.
Penjualan saham Bank Mutiara ini dilakukan dengan metode strategic sell. Sesuai dengan amanat Undang-Undang LPS, maka LPS wajib melakukan divestasi terhadap saham Bank Mutiara selambat-lambatnya pada November 2014. Divestasi dilakukan terhadap seluruh saham bank gagal yang berada dalam penyelamatan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian optimal. Mengenai divestasi saham Bank Mutiara, perlu diperhatikan ketentuan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1999 tentang penjualan saham bank umum. Peraturan tersebut menentukan bahwa jumlah maksimum kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing pada suatu bank umum adalah sebesar 99%. Sementara jumlah kepemilikan saham oleh LPS pada Bank Mutiara adalah sebesar 99,996%. Ketentuan ini menjadi penting mengingat Jetrus selaku investor terpilih pada proses penawaran dalam rangka divestasi saham Bank Mutiara merupakan suatu badan hukum asing. Dengan demikian, pengkajian mengenai peran dan tanggung jawab LPS dalam melakukan penanganan dan penyelamatan terhadap Bank Mutiara beserta pelaksanaan divestasi terhadap saham Bank Mutiara sebagai bagian akhir dalam proses penyelamatan menjadi penting untuk dilakukan. Urgensi untuk melakukan penelitian ini juga didasarkan pada fakta bahwa tindakan penanganan dan penyelamatan terhadap Bank Mutiara merupakan tindakan penanganan dan penyelamatan bank gagal berdampak sistemik yang pertama kali dilaksanakan oleh LPS. Dengan demikian, menjadi penting pula untuk mengetahui dan mengkaji implementasi kewenangan LPS dalam penanganan dan penyelamatan suatu bank gagal berdampak sistemik. Hasil penelitian. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai peran dan tanggung jawab lembaga penjamin simpanan LPS dalam penanganan dan penyelamatan Bank Mutiara sebagai suatu bank gagal berdampak sistemik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penanganan dan penyelamatan Bank Mutiara dilaksanakan oleh LPS dengan melakukan penyertaan modal sementara. Pada tahap akhir proses penyelamatan, LPS melakukan divestasi atas saham Bank Mutiara kepada Jetrus Ltd selaku investor potensial melalui pembuatan perjanjian jual beli saham bersyarat. Surat keputusan ini menjadi landasan bagi LPS untuk melakukan penanganan dan penyelamatan terhadap Bank Senturi. Langkah awal yang dilakukan oleh LPS dalam rangka penyelamatan adalah dengan mengambil alih kepemilikan Bank Senturi melalui skema penyertaan modal sementara atau PMS. Pada November 2014 lalu, telah dilakukan divestasi terhadap saham Bank Mutiara kepada Jetrus Ltd, sebuah lembaga keuangan yang berpusat di Tokyo, Jepang. Penjualan saham Bank Mutiara ini dilakukan dengan metode strategic sell. Sesuai dengan amanat Undang-Undang LPS, maka LPS wajib melakukan divestasi terhadap saham Bank Mutiara selambat-lambatnya pada November 2014. Divestasi dilakukan terhadap seluruh saham bank gagal yang berada dalam penyelamatan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian optimal. Mengenai divestasi saham Bank Mutiara, perlu diperhatikan ketentuan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1999 tentang penjualan saham Bank Iwan Batransea Review Basis Systematic Risk in Banking Sector, the UCV Annal of Economic and Public Administration, volume 13, isu 1 17/2013. Strategic sell atau private placement adalah penjualan saham yang dilakukan dengan menunjuk investor terpilih, investor pembeli yang akan melakukan pengambil alihan. Adapun yang dimaksud dengan tingkat pengembalian optimal adalah tingkat pengembalian yang diperoleh dari pelaksanaan divestasi paling tidak harus sama besar dengan biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS. Ketentuan ini menjadi
Penting, mengingat Jetrus selaku investor terpilih pada proses penawaran dalam rangka divestasi saham Bank Mutiara merupakan suatu badan hukum asing dengan Dengan demikian, pengkajian mengenai peran dan tanggung jawab LPS dalam melakukan penanganan dan penyelamatan terhadap Bank Mutiara beserta pelaksanaan divestasi terhadap saham Bank Mutiara sebagai bagian akhir dalam proses penyelamatan menjadi penting untuk dilakukan. Urgensi untuk melakukan penelitian ini juga disadarkan pada fakta bahwa tindakan penanganan dan penyelamatan terhadap Bank Mutiara merupakan tindakan penanganan dan penyelamatan bank gagal berdampak sistemik yang pertama kali dilaksanakan oleh LPS. Dengan demikian, menjadi penting pula untuk mengetahui dan mengkaji implementasi kewenangan LPS dalam penanganan dan penyelamatan suatu bank gagal berdampak sistemik. Rumusan masalah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab lembaga penjamin simpanan terhadap penanganan dan penyelamatan Bank Mutiara sebagai bank gagal berdampak sistemik. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi peran dan tanggung jawab LPS dalam melakukan penanganan dan penyelamatan terhadap Bank Mutiara sebagai bank gagal berdampak sistemik. Penelitian hukum empiris dilakukan baik melalui penelitian lapangan maupun melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan, mempelajari, serta menganalisis data hasil penelitian yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian. Kelebihan dari jurnal ini adalah materi yang disajikan mudah dipahami. Penulis menggali informasi dari berbagai sumber, bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami, penulisan jurnalnya rapi sehingga pembaca tertarik untuk membaca dan mengetahui lebih dalam mengenai jurnal tersebut. Kekurangan dari jurnal ini adalah sebaiknya penulis memberikan contoh kasus yang berhubungan dengan materi lembaga penjamin simpanan sehingga lebih memudahkan pembaca untuk memahami isi materi tentang rahasia bank, dan sebaiknya juga dilengkapi dengan grafik atau studi kasus lainnya. Kesimpulan dan saran. Penanganan dan penyelamatan terhadap suatu bank gagal berdampak sistemik dapat dilakukan oleh LPS dengan memilih satu di antara dua opsi, yakni pertama, penanganan dengan mengikut sertakan pemegang saham lama, kedua, penanganan tanpa mengikut sertakan pemegang saham lama. Penanganan Bank Mutiara oleh LPS dilakukan tanpa mengikut sertakan pemegang saham lama, mengingat pemegang saham lama tidak dapat memenuhi persyaratan guna diikutsertakan dalam tindakan penanganan. Penanganan dan penyelamatan terhadap Bank Mutiara dilakukan oleh LPS melalui mekanisme penyertaan modal sementara tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Sebagai konsekuensi yuridis atau atas tindakan PMS, maka LPS wajib melakukan penjualan divestasi atas saham Bank Mutiara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni selambat-lambatnya pada November 2014. Divestasi dilakukan oleh LPS pada 2014 dengan menetapkan Jetrus Ltd selaku investor terpilih. Divestasi dilakukan dengan membuat suatu perjanjian jurnal jual beli saham bersyarat antara LPS dengan Jetrus Ltd. Dalam perjanjian tersebut, Jetrus selaku pembeli wajib melakukan pembayaran harga saham yakni sebesar 4.410 miliar. Sementara LPS wajib melakukan penyerahan atas seluruh saham Bank Mutiara yang dimilikinya. Sejatinya perihal divestasi saham Bank Mutiara ini masih menyisakan persoalan hukum mengingat jumlah saham Bank Mutiara yang dimiliki dan harus diinvestasikan oleh LPS sebesar 99,996%. Sementara itu, jumlah maksimum kepemilikan saham Bank Mutiara oleh Jetrus dalam kedudukannya sebagai badan hukum asing hanya dapat dilakukan
ada maksimum 99% saham. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu penelitian lanjutan dalam rangka mengkaji secara lebih mendalam mengenai permasalahan divestasi saham bank gagal ini. Tanggal review 13 Mei 2023, reviewers Azifah Hidayati. Saya Azifah Hidayati, apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian atau ada perkataan yang tidak sesuai pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.